Kak bisa cerita dong, kenapa mau kolaborasi dengan lagu ini? Memang awalnya ada beberapa lagu yang dipersiapkan. Ketika saya tahu list lagu yang akan dijadikan lagu yang saya bawakan untuk project ini, saya langsung pilih lagu ini. Kenapa? Karena lagu ini tuh menurut saya ini salah satu lagu dari almarhum Mas Chrisye yang maknanya bagi saya sendiri memang luar biasa dalam. Universal, siapapun bisa mendengarkannya, dan saya jadikan lagu ini untuk pengingat hidup saya. Jadi makanya ketika saya pilih, terus diizinkan, terus karena memang ini project antara label saya My Music dengan Musika, which is itu lagunya Mas Chrisye semua di sana, dan saya juga minta izin juga lewat Musika, saya mohon izin ke keluarganya, kali aja tidak ada yang tidak berkenan segala macam kan. Makanya setelah selesai rekaman pun saya suruh perdengarkan bagaimana tanggapan mereka. Tapi alhamdulillah responnya positif. Secara personal saya belum bertemu, tapi insya Allah segera saya akan bertemu dengan keluarga beliau. Oke. Tapi awal pertama kali artinya Kak Cakra tahu bisa ketemu dengan kolaborasi ini, apakah memang sebenarnya udah angan lama kan, atau memang ada titik di mana nggak tahu ya. Gue kalau ketemu Kak Cakra kan hidup rasanya agamis banget. Apakah memang sudah mengetek dari lama nih suatu saat bisa nih bawain ini? Sebetulnya lebih ke saya sempat ada wacana untuk ingin mengeluarkan sebuah lagu yang nuansanya mungkin kita juga akan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tapi tetap maksudnya tidak keluar dari yang terlalu gimana-gimana. Tapi saya ingin ada nih di tahun ini, ingin ada lagu yang untuk sedikit mengarah ke sana. Dan ternyata memang kebetulan label saya lagi ada proyekan waktu itu kan. Jadi akhirnya lagu itu muncul. Dan lagu ini juga sempat saya bawakan beberapa tahun ke belakang, selalu di acara televisi. Saya selalu mendapatkan lagu ini untuk dinyanyikan. Jadi kayak saya pilih lagu ini. Dan ternyata dikasih tahu kalau ini akan diduetkan juga. Jadi suara asli beliau akan disatukan dengan suara saya di proyekan ini. Makanya ini awal tahun yang indah bagi saya dalam karir bermusik saya. Dan benar-benar tidak pernah menyangka sama sekali, meskipun beliau tidak ada, tapi karya beliau, suara beliau sampai sekarang pun terus didengarkan oleh semuanya. Jadi memang ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati tim saya, label-label yang udah bikin project ini. Jadi yang saya syukuri banget gitu. Tapi di balik ini siapa orang yang paling berperan banget akhirnya memang Mas Cakra bawa ini? Pastinya dari kedua label, terus dari kedua tim label yang benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Kalau saya yang membantu sekali waktu itu pas rekaman, yang untuk nge-guide saya ada Barsena, terus wah banyaklah pihak yang luar biasa yang membantu project ini sampai sukses. Video klip Mas Rizal Mantovani dan tim, semuanya lah. Jadi ini benar-benar yang tadi saya bilang, ini anugerah di awal tahun yang amat saya syukuri. Kalau lihat dari judulnya aja, kalau kita sebagai seorang muslim aja pinter banget. Betul. Ya. Nah, ketika membawakan itu, terus memahami lirik, apa sih yang Kak Cakra pahami? Terutama mungkin dalam implementasi keseharian. Sebetulnya hal kecil apapun yang ada di sekeliling kita, mungkin lagu ini tuh lebih, kalau saya sendiri kayak sekarang apapun yang saya akan kerjakan, apapun hal sekecil apapun yang saya akan tuju ataupun saya akan berikan, itu penuh dan banyak pertimbangan. Karena ya tadi dibilang juga, kita yang beragama muslim, kita yakini kelak suatu hari nanti akan ada
hari pertanggungjawaban gitu. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita perbuat di dunia ini selama kita hidup pasti akan ada pertanggungjawabannya. Tapi buat Mas Cakra ngerasa berat nggak sih membawakan ini ya? Karena rasanya kayak jadi untuk melakukan kesalahan ya, takut gitu kan? Iya pasti karena yang kita percaya juga kita nggak akan selamanya hidup. Dan kalau di agama Islam kan memang kita sudah jelas semuanya. Kita akan meninggalkan dunia fana ini. Apapun yang telah kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Bukan mulut kita yang bicara, tapi semua yang ada di tubuh kita, mereka yang akan berbicara. Jadi karena mulut kan, orang bilang mulut bisa bohong gitu kan. Jadi makanya agak merinding juga, karena ini ya menurut saya self reminder buat kita semuanya. Kalau ya itu, kita lebih berhati-hati, kita lebih memikirkan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kalau lihat apa ya, maksudnya dari lagu ini kan, apakah mungkin kedepannya ini semacam transisi bahwa mungkin Kak Cakra akan membawakan lagu-lagu yang nuansa religi aja atau gimana? Itu tidak menutup kemungkinan, karena memang bisa dibilang semua tema dalam lagu tuh saya sangat open sekali. Apalagi ini yang tadi saya bilang, ini lagu ini tuh ketika dirilis, selain saya merasa puas, tapi kayak di sisi lain juga saya jadi pikiran saya jadi makin banyak, karena memang ya saya nggak bisa pungkiri kalau saya tuh banyak dosa, banyak hal yang kadang saya lewatkan, hal kecil yang saya remehkan gitu. Jadi kayak sekarang tuh ngingetin kayak apapun yang saya akan lakukan tuh pemikirannya tuh nggak bisa segampang membalikkan telapak tangan gitu, karena kita harus ingat semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang tuh lebih hati-hati aja. Apalagi kalau untuk diri kita sudah pasti. Apalagi kalau berkenaan dengan orang banyak. Jadi itulah pengingat buat saya. Ini kan tadi disebutkan ada kolaborasi ya, suaranya Mas Christian masuk dalam collab gitu ya. Dari Kak Cakra sendiri, waktu pas mungkin awal macam reading sempet nggak sih, maksudnya nggak tahu ya, cowok tuh sampai nangis nggak sih? Kalau pasti agak melo ya. Saya sebelum masuk studio, kita di ruang control room mendengarkan suara rekaman asli beliau ketika ngerekam lagu ini, vokalnya saja tanpa musik. Saya merinding, saya diem aja. Di sisi lain sangat kagum. Terus beliau, saya merasakan setiap kata yang beliau ucapkan di lagu ini, karena memang totally cuma suara beliau tanpa musik, hanya suara beliau. Jadi kayak wah, ini tahun 90-an suaranya seperti ini. Sumpah kagum, sempet diam dulu, saya mikir mau kayak gimana nanti saya rekaman gitu kan. Jadi cuman selagi proses rekaman itu, saya di samping diliputi rasa kagum terhadap beliau dan karya-karya beliau tuh kayak secara tidak langsung perlahan direction saya dalam berkarir itu kayak suatu saat kalau saya udah nggak ada gitu, saya ingin meninggalkan legacy yang sangat positif, karya yang bisa dinikmati seterusnya, dan impact untuk semua yang mendengarkan itu memang ada hal baiknya gitu. Jadi karya beliau kita nggak bisa pungkiri sampai anak-anak sekarang mendengarkannya terus. Jadi nggak pandang zaman tuh, bener-bener yang everlasting tuh bener-bener seperti karya beliau. Jadi kayak kalau saya udah nyanyi lagi tuh kayak pengen, semoga karya saya bisa dikenang seperti karya yang luar biasa yang beliau ciptakan gitu. Nah, untuk MV sendiri ya, positioning Cakra seperti apa ya? Kan ini ada deskripsi. Artinya apakah memang
banyak banget hal yang jatuhnya ya sifat modern karena kan beliau udah tidak Iya, ada iya. gitu ya. Itu gimana? Justru luar biasanya ini Mas Rizal Mantovani, dia memakai old ways banget. Dia menggabungkan musik video Mas Chrisye zaman merekaman lagu ini dengan saya dengan tema yang sama, jadi di collide bener-bener seolah saya bersama beliau ada di dalam satu layar gitu. Saya sih kagum sih, dan memang di musik video ini kayak semua yang ditampilkan mungkin banyak pesan lah pokoknya, banyak pesan yang semoga bisa menjadi pengingat kita aja. Jadi saya Mas Rizal kan legend lah. Jadi dia sudah mempersiapkan dengan baik. Saya datang ke sana terus di arahin nanti seperti ini Cakra, nanti di sini ada Mas Chrisye posisi seperti ini segala macam. Jadi alhamdulillahnya lancar. Semuanya berjalan dengan lancar.